Penerapan data science untuk pengkajian kebijakan. Awal tahun 2020, penghuni bumi diuji dengan pandemi. Ya, virus corona telah mengusik rutinitas-rutinitas di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali bagi aparatur sipil negara. Aktivitas kantor pemerintahan harus menyesuaikan keadaan. Jumlah kehadiran aparatur harus dikendalikan, namun tidak mengurangi kualitas pelayanan. Akhir bulan Maret 2020, kebijakan tentang pembatasan kehadiran pegawai ASN diterapkan. Bekerja dari rumah atau kerap menggunakan istilah working from home menjadi kebiasaan baru bagi aparatur sipil negara. Memasuki bulan Agustus 2020, atas arahan dari pimpinan, kami ditugaskan untuk melakukan pengkajian terhadap efektivitas pelaksanaan WFH bagi ASN. Segera kami berdiskusi dan menyusun strategi apa dan bagaimana metode yang akan diterapkan. Pemanfaatan teknologi menjadi hal pertama dan utama dalam menyelesaikan tugas ini. Dengan menggunakan platform digital yang tersedia di dunia maya, kami menyusun 25 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian. Kami menyusun kuesioner dengan menggunakan platform formulir digital yang kemudian kami distribusikan melalui aplikasi pesan lintas platform secara berantai ke seluruh ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kuesioner ini mulai didistribusikan pada tanggal 12 Agustus dan kami tutup tanggal 12 Oktober 2020. Kami menetapkan margin error pada angka 2,5%. Dengan berpatokan pada jumlah PNS di Indonesia saat ini, yakni sekitar 4,2 juta, maka target sampel survei yang harus terkumpul setidaknya adalah 1.500-an responden. Kami harus yakin bisa mendapatkan jumlah itu. Bagaimana tidak menantang? Kegiatan ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi responden. Kami tidak bisa dan dilarang ke lapangan untuk proaktif. Di samping non-budget, kondisi kan memang sedang pandemi, jadi yang bisa kami lakukan adalah mengandalkan teknologi untuk menjalin komunikasi sekaligus menghimpun tingkat partisipasi. Setiap saat kami pantau perkembangan jumlah responden survei online ini. Sembari memperhatikan angka-angka yang terus bergerak, kami mulai menikmati kemanfaatan teknologi. Informasi data itu ada di dalam genggaman kami. Cukup klik dan voila! Hasil akhir respon survei kami adalah berjumlah 68.229 yang berasal dari berbagai instansi pusat dan daerah. Lega rasanya karena melampaui target sampel. Namun tantangan berikutnya hadir. Kami harus mampu mengolah data yang cukup besar tersebut untuk dianalisis. Lagi-lagi kami harus mengandalkan teknologi. Kami mulai dari memaksimalkan fitur yang disediakan program Excel sampai dengan penggunaan aplikasi RapidMiner. Kami harus belajar cepat, kami harus bersahabat dan akrab dengan perkembangan teknologi. Kemampuan sebagai data scientist mulai harus menjadi kebiasaan baru bagi kami yang memiliki fungsi melakukan pengkajian dan analisis kebijakan. Tanpa disadari, metode survei online yang kesannya sederhana ini dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi kami. Pertama, hemat biaya dan tenaga. Bagaimana tidak hemat? Cukup duduk dan mantengin layar gadget, sudah diperoleh ribuan data. Kedua, mengharuskan untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Kami tidak boleh puas dengan kemampuan dan penguasaan aplikasi yang sudah jamak, namun kami harus terus mencari, menggali, dan menguasai berbagai aplikasi teknologi. Ketiga, secara cepat dapat menyajikan data untuk dasar pengambilan kebijakan. Keempat, data yang diperoleh dapat dimanfaatkan semua kalangan yang memiliki kepentingan. Kami menjadikan kegiatan singkat ini sebagai kebiasaan baru yang harus terus diterapkan dan ditingkatkan. Kontribusi nyata kami dalam bentuk data dan fakta semoga dapat menjadi landasan argumen bagi para pengambil kebijakan. Dalam survei, kami menanyakan metode kerja bagaimana yang diinginkan oleh ASN apabila pandemi ini berakhir. Ternyata hasilnya, 93% ASN responden tidak menyukai penerapan WFH secara penuh. Wow, surprise ya. Kalau kamu milih apa? Penasaran instansi mana saja dan bagaimana respon-responnya terhadap efektivitas WFH? Klik link berikut untuk grafis lengkap hasil survei online efektivitas pelaksanaan WFH bagi ASN. Ceki.in, bye-bye!